Kita gambarkan posisinya dulu ya. Ada kota A sama kota B. Berarti kota A itu kira-kira ini misalkan kutub utara, ya. Yang bawah ini kutub selatan. Nah, kota A itu ada di 60 derajat bujur barat. Misalkan aku gambarkan di sini aja kota A. Ini kota A. Kemudian kota B ada di sebelah baratnya lagi ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang A ini adalah jarak kota A dan B yang lewat lintang yang sama. Jarak yang lewat lintang yang sama. Jadi, jarak yang lewat lintang yang sama itu ya bisa kita gambarkan dia akan melewati lingkaran kecil. Lingkaran kecil yang ini. Tuh, ini adalah jarak lewat lintang yang sama itu adalah yang jarak yang ini. Ini jarak yang lewat lintang yang sama. Oke. Nah, cara cari jarak lintang yang sama, kita bisa gambarkan dulu ya ini. Oke. Jadi pusat dari lingkaran kecil ini adalah di sini kan ya. Itu kan ya. Nah, panjang ini sama panjang yang ini itu sama. Sorry, besar sudut yang ini sama besar sudut yang di sini itu sama. Jadi sama-sama besar sudutnya itu adalah selisih bujur gitu ya. Ya, ini selisih bujur gitu. Oke, maka panjangnya ini jarak yang lewat lintang yang sama ya. Jarak AB lewat lintang yang sama. DAB misalkan ya. DAB itu bisa kita hitung dengan cara delta lambda dibagi 360 derajat ya. Karena satu putaran kan 360 derajat. Kemudian dikalikan dengan 2pi radius bumi dikalikan dengan cos lintang. Ini adalah lintangnya. Lintang pengamat itu. Kenapa kita kalikan dengan R bumi cos lintang? Karena kita menggunakan lingkaran kecil ya, di mana radius dari lingkaran ini, lingkaran kecil ini adalah R bumi cos lintang. Terus kenapa kita menghitungnya dengan delta lambda per 360? Ya, karena kita mau menghitung sudutnya yang ini aja kan. Tuh. Ini dibagi dengan 360, berarti ini dibagi keseluruhannya gitu. Dikalikan dengan kelilingnya gitu. Keliling dari lingkaran kecil ini. Maka akan kita peroleh hasilnya. Tinggal kita hitung aja ya. Delta lambdanya itu adalah 60 derajat per 360 dikalikan 2pi 6378 cos 50 derajat. Nah, jarak AB-nya itu yang lewat lintang yang sama adalah
sekitar 4293,19 dua aja lah, kilometer. Ini adalah jarak antara kota A dan B yang lewat lintang yang sama. Oke. Nah, sekarang yang B, jarak yang lewat lingkaran besar atau jalur terdekat. Oke, ingat lagi, lingkaran besar itu adalah lingkaran yang pusatnya ada di pusat bumi ya. Dan radiusnya sama dengan radius bumi. Jadi kalau aku gambarkan ya, lingkaran besar itu nanti tentunya akan seperti ini. Kurang lebih akan seperti ini. Oke, jadi ini adalah jarak yang melewati lingkaran besar. Jarak yang lewat lingkaran besar. Misalkan aku sebut sebagai DAB aksen. Jarak A dan B lewat lingkaran besar. DAB aksen. Nah, kalau kita lihat di sini itu terbentuk segitiga bola. Di sini ya, itu terbentuk segitiga bola. Karena ini adalah perpotongan tiga lingkaran besar. Jadi segitiga bola itu adalah perpotongan tiga lingkaran besar. Lingkaran yang ini pertama, lingkaran yang ini, sama lingkaran yang ini. Kalau yang tadi itu tidak perpotongan tiga lingkaran besar ya. Satunya ini adalah lingkaran kecil. Jadi untuk yang tadi itu kita nggak bisa menggunakan persamaan segitiga bulat. Kalau yang ini, karena dia perpotongan tiga lingkaran besar, maka kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga bola ya. Jadi kalau aku gambarkan ulang segitiga bolanya ya, di sini. Ini adalah delta lambda. Yang ini adalah 90 kurang lintang. Nah, di sini kebetulan lintangnya sama. Yang akan kita cari adalah sisi yang ini ya. Panjang sisi ini berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan rumus kosinus. Oke. Kalau dengan rumus kosinus ya, dengan kosinus, kita bisa cari sudut theta. Theta itu adalah cos theta sama dengan cos 90 kurang lintang pengamat, cos 90 kurang lintang pengamat, tambah sin 90 kurang lintang pengamat, sin 90 kurang lintang pengamat, cos delta lambda itu. Atau kalau kita sederhanakan menggunakan sifat trigonometri ya, bisa kita peroleh. Jadi sin lintang, tambah cos lintang, cos delta lambda. Maka tetanya ini bisa kita cari dari persamaan ini ya. Tinggal kita masukin aja nih. Cos inverse dari sin lintangnya itu berapa nih? 50 ya. Berarti sin kuadrat 50 ditambah cos kuadrat 50 cos delta lambda. Delta lambdanya itu tidak lain adalah 60 ya. 60. Nah, tetanya bisa kita dapatkan nih berapa?
Oke, sekitar 37 derajat, 29 menit, 40,11 detik busur itu. Nah, kalau kita mau cari jarak A dan B yang lewat lingkaran besar ya, besar ya. Bisa kita lakukan dengan cara kayak gini. Oke. Kenapa langsung bisa kayak gini? Ya karena theta itu adalah sudut yang ada di lingkaran besar kan ya. Di mana lingkaran besar itu adalah lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bolanya gitu. Oke, jadi bisa kita hitung. Kalau kita hitung ya, 37 derajat, 29 menit, 40,11. Dikali 2pi kali 6378 km. Maka akan kita dapatkan berapa nih? Sekitar 4173,8 km. Dan pastinya jarak yang lewat lingkaran besar ini jauh lebih, enggak jauh tapi lebih pendek ya. Nah, ini 4293,2, ini 4173 ya. Jadi jarak terdekat itu adalah jarak yang lewat lingkaran besar ya. Itu. Nah, pertanyaan lanjutannya, berapa lintang tertinggi yang mungkin dilewati? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini eh, lintasannya itu dia semakin naik. Jadi ada suatu lintang tertinggi, gitu ya. Oke. Nah, lintang tertinggi itu kalau dari gambar, terjadi ketika, jadi misalkan ini ya, ini kan kutub utara ya di sini. Ada kutub utara, ini sebagai titik. Dan ada garis gitu ya. Ada garis. Ibaratnya yang ini tuh garis. Nah, jarak terpendek antara titik ini dengan garis ini terjadi ketika tegak lurus kan ya. Gitu. Nah, di sini juga sama. Lintang paling utara ya, lintang tertingginya yang paling utara itu adalah eh, posisi yang paling dekat dengan kutub utara. Nah, posisi yang paling dekat dengan kutub utara itu terjadi ketika ininya itu tegak lurus. Gitu. Jika ininya tegak lurus. Jadi panjangnya ini adalah 90 dikurangi lintang tertinggi ya. Gitu. Jadi di sini Vmax itu adalah lintang tertinggi. Nah, nyarinya gimana? Ya kita bisa gunakan aja hubungannya ini kan. Ini kalau aku gambarkan ulang, oke, misalkan, oke, kalau aku gambarkan ulang ya,
Oke, ini bisa dicari dulu dengan oke. Ini misalkan sudutnya alfa ya. Kita bisa cari sudut alfanya dulu nih. Cari alfa dengan sinus ya, rumus sinus. Oke, kalau pakai rumus sinus berarti sin alfa dibagi dengan sin 90 kurang bintang ya, sama dengan sin delta lambda ya, dibagi dengan sin theta gitu kan. Jadi kalau dari gambar ini ya, sin alfa dibagi sin ini sama dengan sin delta lambda dibagi dengan sin ini. Gitu. Ini rumus sinus ya. Maka alfanya itu ya, sin alfanya itu tidak lain adalah cos P sin delta lambda dibagi dengan sin theta. Nah, dari sini, dari segitiga yang setengahnya ini, kita juga bisa gambarkan lagi ya. Ini kebetulan lintangnya sama, jadi kita lebih mudah buat analisis. Ini 90 kurang max gitu kan. Ini delta lambda per 2. Ini alfanya gitu kan. Dan ini theta per 2. Nah, dari sini juga kita bisa gunakan rumus sinus kan ya. Cari lambda maksimum dengan sinus. Oke. Berarti sin alfa per sin 90 kurang lambda M, kok lambda Vm gitu ya. Ini sama dengan juga kita bisa gunakan sin 90 aja ya. 90 per sin 90 kurang ini kan. Atau kalau disederhanakan ya, sin alfa itu juga sama dengan cos bagi cos ini kan ya. Karena sin 90 kan 1 kan ini. Oke, nah kita bisa samakan nih persamaan 1 dan 2. Dari aku di lembar selanjutnya aja ya, biar lebih jelas. Dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita bisa samakan atau hilangkan sin alfanya ini kan. Cos V sin delta lambda sin theta sama dengan cos bintang maksimum cos bintang gitu kan. Jadi bintang maksimum itu bisa kita cari dengan cos inverse dari cos kuadrat sin lambda per sin theta. Nah,
Tinggal kita masukkan aja nih angka-angkanya. Untuk lintangnya itu tadi 50 ya. Terus untuk selisih bujurnya itu 60. Untuk tetanya yang kita hitung tadi, berapa tetanya? 37, 29, 40. 37, 29, 40,11. Oke, bisa kita hitung lintang maksimumnya ya. Atau lintang tertingginya adalah ya, ternyata lintang tertingginya itu adalah 53 derajat, 59 menit, 41,23 detik busur. Ini adalah lintang tertingginya. Tuh. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya.